Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Najia sendiri ya? Iya, dengan saya sendiri, Bu. Jadi sebelumnya Mbak Najia kesini dapat informasi dari siapa ya sampai mempercayai saya sebagai konselor? Saya dapat info dari teman saya kalau mau konsultasi bisa ke Bu Isti begitu. Baik, langsung saja ya Mbak. Sebelum memulai proses konseling, Mbak Najia bisa mengisi data diri terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakangnya bagaimana. Baik, Bu. Sebelum memulai proses konseling, Mbak Najia, ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam proses konseling ini ada tahap atau struktur yang harus dilakukan seorang konselor. Sebelumnya saya lulusan dari Universitas Indonesia jurusan psikologi, dan saat ini saya sedang membuka praktek konseling. Nah, kebetulan Mbak Najia ini mempercayai saya ya sebagai konselor, bahwa saya tegaskan lagi ya bahwa Mbak Najia ini jangan khawatir kalau masalah atau permasalahan Mbak Najia ini akan tersebar kemana-mana, bahwa dalam proses konseling itu ada asas kerahasiaan yang mana asas tersebut ini akan terjaga dengan aman gitu ya Mbak. Baik, Bu, insya Allah. Baik, Mbak Najia, ini saya akan batasi waktunya. Kalau dalam proses konseling ini bisa 1 jam. Kalau misalkan permasalahan Mbak Najia ini belum terselesaikan dengan tuntas, Mbak Najia bisa menghubungi saya di lain waktu atau di lain hari gitu ya Mbak. Baik, Bu. Kalau boleh tahu Mbak Najia ini mempunyai permasalahan apa ya sampai terlihat murung dari awal masuk ruang konseling ini? Saya tuh lagi sedang itu loh, Bu, kehilangan makna hidup saya. Karena dulu waktu kenaikan kelas 8 ibu saya tuh meninggal. Jadi saya tuh bingung, kayak nggak punya siapa-siapa lagi gitu loh, karena saya tuh dekat banget sama ibu saya gitu. Berarti Mbak Najia ditinggal ibunya pas kelas 8 ya Mbak. Kalau boleh tahu penderita apa ya Mbak yang dialami oleh ibunya Mbak Najia? Ibu saya meninggal tuh karena mempunyai riwayat penyakit diabetes, dan ibu saya tuh kayak gak mau diperiksakan gitu loh. Waktu sebelum ibu saya meninggal, ibu saya kan periksa, terus ternyata tuh ibu saya juga mempunyai penyakit lain waktu diperiksakan selain diabetes. Berarti ibunya Mbak Najia ini selalu berikhtiar bahwasanya itu penyakitnya nggak akan, maksudnya bahwa penyakitnya itu akan sembuh dengan sendirinya gitu ya Mbak, sampai nggak mau diperiksakan ke rumah sakit. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Najia ini di rumah bersama siapa ya Mbak? Saya di rumah sama bapak saya, dan kebetulan bapak saya menikah lagi setelah 2 tahun setelah ibu saya meninggal gitu. Dan saya mempunyai 4 saudara, 3 laki-laki sama 1 perempuan. Kalau boleh tahu Mbak Najia kan mempunyai saudara 2 laki-laki dan perempuan. Nah, apakah sering gitu Mbak berinteraksi sama Mbak Najia, kayak sering menjadikan bahan curhatan di rumah, atau menjadikan Mbak Najia ini, saudaranya Mbak Najia ini kayak seperti pengganti ibu lah? Menurut saya tuh kayak jarang sih curhat-curhat ke saudara-saudara saya, karena saya tuh kayak mas saya, mbak saya kayak sudah pada menikah kan, sudah punya keluarga sendiri. Jadinya saya tuh ya nggak mau membebani mereka juga, saya ya pendam sendiri. Kalau mau cerita ya cerita yang senang-senang saja, nggak mau cerita yang sedih-sedih gitu. Baik, kalau gitu Mbak Najia, kalau boleh tahu, mohon maaf ya Mbak, kan ya. Mbak Najia di rumah ada ibu ya, ibu yang menjadikan pengganti ibunya Mbak Najia yang meninggal. Kalau boleh tahu ibunya Mbak Najia sendiri bisa nggak kalau dijadikan kayak bahan curhat, kayak jadikan tempat curhat gitu loh Mbak, biar Mbak Najia ini nggak merasa suntuk di rumah, kayak merasakan
oh aku masih punya seseorang yang menjadikan jadi diri saya ini masih gitu loh, ada gak Mbak? Oh ya, kalau ibu saya yang baru ini sebenarnya orangnya baik, ramah juga, ya sering-sering tanya, tapi saya ya belum belum mau cerita gitu loh, belum berani terbuka untuk masalah-masalah kesedihan saya atau masalah-masalah berat yang saya alami gitu. Saya tuh sebenarnya juga iri sama teman-teman saya, kayak apa-apa ibu gitu kan, apalagi ini kuliah kayak apa-apa kayak sambat ke ibu ya, saya pendam sendiri gitu, saya nggak mau cerita ke siapa-siapa ya, saya pendam sendiri. Iya, saya mengerti apa yang Mbak Najia rasakan. Jadi sebelumnya saya punya ya Mbak, punya cerita. Ini untuk memotivasi Mbak Najia bahwasanya saya ini mempunyai saudaranya itu masih umur 1 tahun lah. Nah, saudara saya ini ditinggal oleh ibunya seperti Mbak Najia yang dialami sekarang ini. Ya aslinya saudara saya ya masih membutuhkan ASI untuk minum gitu ya Mbak. Nah, dengan ibunya yang mempunyai penderitaan penyakit yang cukup dibilang parah ya, sebelumnya ini nggak tahu pihak keluarga, tapi akhirnya diperiksakan, tapi saudara saya ini mau diperiksakan untuk kalau penyakitnya gitu loh Mbak. Nah ternyata malah belum waktunya dipanggil oleh Allah dan masih meninggalkan anak-anak kecilnya yang masih membutuhkan ASI gitu loh Mbak. Jadi buat Mbak Nazia ini saya kasih motivasi lah, yang anak kecil yang ditinggalkan ibunya aja, dia itu aslinya kan butuh banget ya Mbak ASI untuk minumnya, tapi sekarang ya insya Allah bisa melewatinya semua. Oh begitu Bu, jadi kalau anak kecil aja kayak udah ditinggal ibunya, tapi dia ditinggal ibunya, dia udah kayak yang dari pihak ya saudara sudah menerima lah ya, mau gimana lagi ya Mbak, kalau udah dipanggil sama Allah kan semua nggak akan tahu ya Mbak Najia ya. Jadi ya dari pihak keluarga menerima dengan lapang dada bahwa semua kejadiannya juga hanya Allah yang tahu gitu. Oh, anak kecil saja sudah mendapat cobaan yang sangat besar begitu, dan dia mampu dan mendapat dukungan juga dari keluarganya. Jadi apalagi saya harus mampu menerima juga gitu loh atas semua yang terjadi ini. Iya, juga bahagia. Iya begitu Mbak Najia, harus bisa mengerti lah, ibaratnya itu tadi bahwa anak kecil saja yang meninggal oleh ibunya, dan keluarganya pun ikut kayak menerima lah keadaan semua yang telah terjadi. Jadi Mbak Najia ini jangan khawatir, bahwa pasti ada lah ya sekeliling Mbak Najia, walaupun itu saudara, kerabat maupun siapa, pasti ada yang selalu memotivasi Mbak Najia, selalu mendorong apa yang telah Mbak Najia lakukan terus. Itu ya Mbak. Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya. Saya menjadi terdorong dan termotivasi. Semoga saya juga dikelilingi oleh orang-orang baik dan yang mampu mendampingi saya gitu. Ya gitu ya Mbak. Gimana? Apakah masih mengganjal Mbak masalah ini? Saya sudah merasa lebih plong, lebih lega gitu ya Bu, setelah menceritakan apa yang terjadi pada saya. Ya Mbak, baik. Semoga permasalahan Mbak Najia ini cepat terselesaikan dengan alur cerita yang baik gitu ya Mbak. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, sudah berkenan untuk berkonsultasi dengan saya. Iya, sama-sama Mbak Najia. Baik Bu, saya permisi dulu ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.